China balas dengan 5 serangan mematikan, bikin Amerika panik. Dalam budaya China, panda melambangkan kesabaran, kedamaian, dan keberuntungan. Mata mereka yang besar dengan lingkaran hitam memberikan ekspresi yang tampak selalu polos dan lucu. Panda terkenal jinak dan tidak agresif. Tetapi, jika terancam, mereka bisa menyerang dengan cakar tajam dan gigitan yang jauh lebih kuat dari harimau. Siapa sangka negeri panda yang selama ini bersikap sabar akhirnya kehilangan kesabarannya. Baru-baru ini, Presiden Trump yang terus menciptakan ketegangan internasional dengan mentalitas selalu menyalahkan negara lain dan saya selalu benar, kembali memprovokasi China dengan menaikkan tarif bea masuk sebesar 10% terhadap produk-produk China dengan alasan China gagal mencegah masuknya fentanyl ke AS. Total tarif kini mencapai 20%. Alasan ini jelas tidak masuk akal. China sudah berusaha maksimal menindak peredaran fentanyl dengan aturan ketat dan data transparan. Tapi, seperti biasanya, AS malah terus menekan dan menindas China. Namun, kali ini, Beijing tidak tinggal diam. Dalam waktu 1 hari saja, Beijing melancarkan 5 serangan balasan yang langsung bikin AS panik. Serangan pertama, China merilis buku putih tentang pengendalian fentanyl, menjelaskan secara rinci kebijakan hukum dan implementasi pengawasan dari produksi, distribusi, hingga ekspor. Data ilmiah menunjukkan China sudah melakukan segalanya untuk mencegah penyalahgunaan fentanyl. Kenyataannya, AS sengaja menaikkan tarif tanpa bukti. Serangan kedua, blacklist mematikan. China langsung memasukkan 15 perusahaan AS ke dalam daftar hitam, melarang ekspor bahan baku penting ke perusahaan-perusahaan di bidang militer, penerbangan, dan AI AS. Tanpa pasokan dari China, industri pertahanan AS bisa lumpuh. Serangan ketiga, hantam jantung pertanian AS. China langsung menaikkan tarif 10 hingga 15% pada produk-produk pertanian AS, seperti kedelai, gandum, daging sapi, dan daging babi. Perlu diketahui, China adalah pembeli terbesar kedelai produk pertanian AS. Tanpa pasar China, puluhan ribu petani AS bisa naik ke jalan, berdemo, dan bangkrut. Serangan keempat, China langsung menghentikan impor kayu gelondongan dari AS dan mencabut izin 3 perusahaan AS untuk menjual kedelai ke China. Ini bukan hanya membuat AS rugi besar, tetapi tamparan keras buat ekonomi AS. Serangan kelima, peringatan terbuka dari Kemenlu China. Juru bicara Kemenlu China, Lin Jian, dengan lantang menegaskan bahwa China akan berjuang sampai akhir dalam perang tarif, perang dagang, atau jenis perang apapun, sebagai respons terhadap kebijakan tarif tambahan yang diberlakukan oleh AS. Jika Presiden Trump benar-benar ingin menyelesaikan masalah fentanyl, dia bisa berunding dengan China. Tapi, jika AS memilih untuk menekan, menindas, dan membuli, maka mereka telah memilih lawan yang salah. Artinya, China tidak takut pada segala tekanan AS. Kalau kalian mau main kasar, China siap layani sampai akhir.